Ya, hari ini merupakan pembukaan untuk OPPP yang pertama ya di pengurusan IKN yang baru, dan alhamdulillah cukup banyak rekan-rekan yang sudah hadir dan hari ini kita akan membicarakan menabung dalam pandangan Islam. Pak Uswadi, guru dan ayah dari 4 orang anak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu saudara yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan hari ini itu merupakan pertemuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa juga kita sampaikan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan segenap umatnya yang semoga tetap terus menerus ya meniti jalan yang lurus. Topik ini adalah topik yang juga menurut saya sangat penting, karena saya sendiri sebagai orang yang sudah lama berumah tangga tetapi belum belajar lebih dalam sebetulnya hakikat menabung dalam pandangan Islam itu seperti apa sih. Dan terus terang materi ini adalah materi yang dibuat oleh mungkin seorang ahli ekonomi, dan sekarang makanya judulnya menjadi berganti. Jadi di sini ada seorang ahli Islamic Financial Planning, namanya Pak Ahmad Ghazali. Ya, beliau mengisi banyak rubrik keuangan syariah di berbagai media. Tentu saja ini bukan cuma untuk yang sudah menikah ya, untuk Hendra dan Tahir, kemudian Rono juga ini sangat penting untuk mempersiapkan bagaimana nanti bahtera rumah tangganya itu menjadi sakinah mawaddah warahmah. Nah, sekarang kita lihat ini ada gambar yang menarik ini untuk para bijak ya. Dan di sini menikah itu adalah awal dari kehidupan dua jiwa menjadi satu ya. Jadi tolong yang belum menemukan pasangan jiwanya itu cobalah Anda banyak melakukan aksi ya, baik secara lahiriah maupun secara spiritual ya. Iya, jadi di sini setelah menikah nanti insya Allah diharapkan memiliki putra, kemudian memiliki rumah itu kapan ya, memiliki mobil kapan ya. Alhamdulillah kalau Pak Lutfi alhamdulillah sudah tercapai di dalam usia berapa tahun sudah bisa menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai muslim, yaitu berhaji, kemudian bisa piknik, bisa sekolah lagi ya, dan nanti di masa tuanya kira-kira kita seperti apa sampai kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita mari mengingat kembali sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa wahai para pemuda, barang siapa yang sudah siap menikah maka menikahlah. Sesungguhnya nikah itu dapat menahan pandangan dan menyelamatkan kemaluan, dan barang siapa tidak mampu maka berpuasalah, karena sesungguhnya dia itu akan menjadi perisai, maksudnya puasa gitu ya, menahan hawa nafsu dan sebagainya. Jadi di sini prioritas utama adalah bagaimana memenuhi nafkah setelah menikah. Islam itu mengajarkan bahwa menikah itu ya asal sudah memenuhi syarat, memenuhi rukun gitu ya, itu sudah sah. Tetapi yang menjadi masalah adalah setelah menikah itu harus seperti apa kita gitu. Karena kata si Ghazali, semahal-mahalnya biaya pernikahan pasti bisa ditanggung kan oleh keluarga kan. Saya sendiri dulu menikah dibantu kakak-kakak gitu ya. Tetapi semurah apapun biaya hidup bulanan. Tapi kalau kita sudah menikah kan kita harus bisa berdiri di kaki sendiri. Nah, indikator siap menikah katanya ini. Nih kita lihat. Kalau ikhwan itu katanya harus berpenghasilan, ya. Di sini ada kata kuncinya. Seyogianya kita harus bersyukur dengan penghasilan sekarang ini, ya. Jadi jangan mengeluh, jangan apa-apa kurang begitu. Kemudian memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri, ya. Semangat untuk terus berkembang. Kemudian kalau akhwat, karena nanti istri kita itu yang akan menjadi pengelola keuangan keluarga, maka di sini calon istri kita itu harus siap mengelola keuangan sendiri, kemudian siap start dari awal ya. Nanti bisa ditanyakan berlanjut di sini banyak tips-tipsnya. Nah,
sekarang ini pertanyaan yang lebih liberal lagi ya. Ini mapan dulu baru nikah atau nikah agar mapan? Kadang-kadang Rono, kamu sudah nikah, gimana mau nikah Pak? Tuh saya kan belum punya uang begini-begini kayak gitu. Nah ini ada pertanyaan, mapan dulu baru nikah atau nikah agar mapan? Ini kalau Hendra gimana ini? Hendra gimana? Ya Roni, ya. Roni dan Rono. Menikah ketika sudah mapan itu bagus ya. S2 sudah terakhir. Misalnya jadi dosen sudah terakhir, berpenghasilan kan? Ya sudah nikah, tunggu apa lagi? Nanti jadi tergoda mahasiswa-mahasiswa yang cantik, ya kan? Itu menunggu mapan untuk menikah. Makanya ini menunggu mapan untuk menikah itu sama saja dengan menunda rezeki sendiri. Karena saya juga sudah mengalami sendiri, ternyata rezeki itu datang setelah kita menikah. Setelah mapan. Oh, setelah mapan. Setelah menikah, benar. Bayangin, menikah itu baru 3A. Gaji mungkin dulu itu 800.000 rupiah, ya kan? Akhirnya kita menikah ikut ibu saya, mertua istri gitu ya, berarti ya. Akhirnya setelah itu tiba-tiba ya begitulah, ada rezeki dari Allah SWT. Nah, kunci sakinah ternyata salah satunya adalah kemapanan. Gimana mau sakinah wong? Aduh Bu, besok kita mau piknik, pinjam dulu ya, kayak gitu loh. Gimana mau sakinah kan? Harus cukup begitu. Karena di sini Allah sudah menjamin gitu. Jadi, nikah. Saya sebagai bapakmu, misalnya bapaknya bilang, saya bapakmu sanggup kok, ini saya punya uang banyak. Jangan begitu, itu adalah manusia. Karena bapak ibu itu cuma manusia. Kenapa kita harus bergantung begitu berat kepada manusia? Padahal Allah sendiri yang menciptakan kita sudah menjamin. Kamu mau nikah? Belum Joko, Pak, terus baca Quran dong. Dan kamu adalah orang-orang yang sendirian. Di sini Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sayamu yang lelaki dan hamba-hamba sayamu yang perempuan. Jika mereka miskin menurut saya itu sangat luas loh ya di sini ya. Jangan terlalu sempit ketika kita melihat kata miskin. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Menurut Ghazali itu perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Karena perempuan itu memang istimewa. Saya sebutkan semuanya supaya cepat. Katanya secara psikologis perempuan itu dianggap lebih pintar mengelola uang. Ya kalau ngedit, kalau belajar. Tapi kalau nggak belajar, borosnya minta ampun. Iya kan? Belajar terus. Iya kan? Yang kedua, perempuan lebih stres terhadap masalah keuangan. Ya, nggak punya uang, sudah muring-muring, sudah marah-marah pada anak. Sementara kita yang bapak-bapak, alah, udah pinjam atau apalah gitu ya. Yang ketiga, perempuan berpenghasilan lebih rendah kebanyakan loh ya, karena laki-laki kan yang kerja. Perempuan, memang ini juga betul, seperti di Jepang juga, hidup lebih lama dibanding laki-laki. Coba kita bercermin dari bapak ibu kita. Bapak saya meninggal lebih dulu daripada ibu ya. Kemudian perempuan hidup lebih miskin di masa pensiunannya. Jadi memang wanita itu lemah tanpa laki-laki. Perempuan tidak mau ambil resiko dalam berinvestasi. Perempuan berperan besar dalam pendidikan anak. Ini yang harus kita pelototin ya. Perempuan berperan besar dalam pendidikan anak. Jadi kalau perempuan kita belum atau istri kita belum baik dalam mendidik anak, suruh belajar. Dalam masalah belanja, perempuan punya kebiasaan dan ketertarikan yang khusus. Wah, nek diskon, wah jadi kalau bapak-bapak yang kalau ada diskon langsung borong, itu berarti niru ibu deh. Nah, kenapa perempuan itu memegang peranan penting dalam keluarga? Secara finansial, itu peran perempuan itu memang mengelola keuangan kan? Mengatur pengeluaran rumah tangga, sementara kita yang mensuplai, menafkahi. Dan kalau darurat dan boleh tidak melanggar aturan agama, itu perempuan juga boleh
mencari penghasilan tambahan atau bekerja. Mungkin istri kita ada yang jadi guru, jadi perawat, jadi dokter dan sebagainya. Dan tidak kalah penting mengajarkan uang pada anak. Jadi kalau anak itu pelit, kita harus memeriksa kembali apakah istri kita itu pelit apa tidak, karena ini sangat berbahaya ya, pengaruh ibu terhadap anak, bagaimana cara memandang uang dalam kehidupan. Menurut Pak Ghazali itu dalam mengelola uang dalam bilik-bilik rumah kita itu ada 5 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama memang kita harus berpenghasilan. Ya, kalau kita belum bekerja, kita harus berpikir keras bagaimana cara kita menemukan sebuah pekerjaan yang betul-betul barokah. Ya. Yang kedua, karena sudah berpenghasilan, maka kita berhak untuk melakukan pengeluaran. Jadi jangan sekali-kali kita itu menuntut pengeluaran yang terlalu banyak sementara penghasilan kita itu belum jelas. Yang ketiga adalah surplus. Surplus itu kelebihan. Ada penghasilan, ada pengeluaran, ternyata ada lebih, itu harus diapain, dan alokasinya. Kemudian kalau ternyata besar pasak daripada tiang, maka kita gimana cara menghadapi defisit. Dan kelima, aset itu juga penting untuk dihidupkan sebagai jalan untuk mempersiapkan hal-hal yang mungkin diperlukan di masa mendatang. Kita lihat ini Hendra dan Rono ini, jangan terpaku jadi karyawan saja ya. Ya, menjadi karyawan ini kan sumber-sumber penghasilan, ya kan? Kalau bisa 4, kenapa cuma 1? Menjadi karyawan, menjadi profesional pekerja mandiri, menjadi pemilik usaha seperti Pak Sudarto, Sumarsono Sudarto mana ini? Ya, dia punya bisnis ini. Menjadi investor, ini kalau yang sudah uangnya banyak. Uang dalam Islam itu ibarat air di keran, ya, air di keran. Ini keran, kemudian ada lubang-lubang untuk untuk mengalirkan air begitu. Nah, di sini keran yang pertama itu pemasukan kan. Jadi kalau nggak ada sumber airnya kan gimana keran mau bisa mengalirkan air, ya kosong kan kerannya kan. Pemasukan itu dari gaji kita. Kemudian ada kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup sudah sangat luar biasa banyak sekarang ya, apalagi di era digital. Tabungan dan investasi nanti yang akan kita bahas. Kemudian hutang, ya, kita juga boleh loh dalam ajaran Islam berhutang, tapi jangan sampai terlalu banyak hutang, darurat sipil. Karena kalau tidak ada hutang, nanti pahala-pahala manusia juga berkurang. Menghutangi itu jauh lebih bermakna daripada memberi. Ini pahalanya jauh lebih gede daripada memberi. Ini saya pernah mendengar tausiahnya Mustafa Bisri, ya, bahwa menghutangi itu nilainya itu jauh lebih tinggi daripada memberi. Ya, jadi tapi kita berarti jangan hutang, tapi menghutangi gitu ya. Saya sering hutang ke Hendra, ke Sahih, ke Rodi ya. Semoga pahalanya mengalir. Amin. Sebelum kita membahas kebutuhan hidup, tabungan, hutang, itu yang paling hakiki dulu itu dilaksanakan dulu ya supaya bersih, yaitu ada zakat, ada infak, ada sedekah. Makanya kerannya itu menjulur ke atas ke Gusti Allah begitu, ya kan? Kalau yang pemasukan atau hutang itu kan horizontal antar manusia, ya kan? Kita kan pemasukan kan kita kerja dengan sesama manusia, hutang juga hubungan dengan sesama manusia. Tapi yang zakat, infak, sodako itu yang ke atas itu, ini harus dipikirkan utama dan pertama sebelum ke yang kebutuhan hidup dan sebagainya. Jadi kita lihat zakat, infak, sodako merupakan hak Allah, ya. Beruntunglah kita sebagai muslim yang sadar diri untuk memenuhi hak-hak Allah, meskipun sambil tertatih-tatih begitu ya, karena memang kehidupan kita itu tidak lepas dari yang namanya godaan atau ketakutan yang ditimpakan kepada kita sehubungan dengan masalah uang. Pemasukan di sini filternya itu harus halalan thayyiban ya. Saya kira sudah tahu semuanya. Hak orang lain, hak sendiri di masa depan, hak sendiri sekarang. Jadi tadi kebutuhan sendiri, kebutuhan sehari-hari itu hak kita sendiri kan. Kemudian untuk menabung atau investasi itu hak sendiri untuk masa depan.
menghutangi atau memberi hutangan atau apalah, itu termasuk kita memenuhi hak orang lain. Dan yang tadi yang paling tinggi nilainya itu hak terhadap Allah Subhanahu wa taala, infak atau zakat, infak dan sedekah atau sedekah. Kata kuncinya masalah keuangan itu kita harus meniru adab atau sikap atau karakter dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yaitu qanaah. Kita merasa cukup sehingga kita tidak terlalu tidak terlalu ngoyo. Gimana kalau uang ini ditambah? Gimana kalau yang ditambah? Pasti nanti saya bisa ini, pasti nanti sebagai ini. Ini nanti akan menyebabkan kita menjadi tidak qanaah, jadi kurang terus adanya. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad, itu tadi sudah kita baca ya, bahwa ternyata menabung itu memang harus bersumber dari yang baik ya, dari uang, dari gaji kita, dari penghasilan kita, dan di situ belanja yang sederhana. Kenapa kok menabung itu penting? Sekarang kita hidup di era digital, bahwa pendidikan anak adalah aset yang paling bagus untuk keakhiratan kita ya. Kalau anak-anak kita saleh dan salehah, insya Allah kita akan selamat di akhirat, begitu ya. Jadi di sini kita memang perlu untuk menabung, untuk menyiapkan dana pendidikan buat anak-anak atau putra-putri kita. Nah sekarang menurut Pak Ghazali itu ada sedikit banyak kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat, termasuk kita sendiri. Kesalahannya adalah terpaku pada asuransi dan tabungan pendidikan saja, padahal masih banyak sarana lain ya, misalnya mungkin invest, kita beli tanah atau beli apa gitu ya, yang sekiranya bisa nanti digunakan untuk sumber dana pendidikan di masa mendatang. Mengasuransikan orang yang salah, anak dan ibu yang tidak berpenghasilan. Saya juga nggak maksud ini mengasuransikan orang yang salah, anak dan ibu yang tidak berpenghasilan itu sebetulnya tidak perlu diasuransikan. Kalau dari kalimatnya seperti itu. Iya ya. Tidak menghitung kebutuhan biaya di masa depan, asal ikut asuransi tabungan pendidikan. Jadi kita itu tidak punya visi ke depan dulu. Ini dirancang dulu, besok S2 kira-kira biayanya berapa, S3 kayak gitu mungkin maksudnya. Ini kesalahan kita, maka mari kita koreksi. Nanti itu. Ada rumus cepat katanya ini, menghitung biaya pendidikan. Ini menurut Pak Ghazali juga ya, bukan menurut saya. Biaya pendidikan SD anak yang baru lahir itu katanya setara dengan 2 kali biaya SD sekarang. Biaya pendidikan SMP anak yang baru lahir itu nanti 4 kali biaya SMP sekarang. Ya karena memang nilai uang juga itu ya. Biaya pendidikan SMA 6 kali, biaya kuliah 8 kali. Berarti ya minimal kita harus bisa berkali-kali ya mengumpulkan dana tabungan. Nah, bagaimana menyiapkannya ini, Bapak Ibu dan Mas-mas? Investasi khusus, tabungan pendidikan, asuransi pendidikan, ini sudah jelas. Investasi umum saya juga belum terlalu jelas karena saya tidak pernah berhubungan dengan hal seperti ini. Ada reksadana, ada unit link. Yang ketiga, investasi lain, tanah atau properti, emas, bisnis dan lain-lain. Jadi saya nomor 3 itu sedikit banyak sudah punya bisnis ya. Meskipun saya berada di Jepang, tapi saya punya usaha yang alhamdulillah sustainable ya, sekolah bahasa Inggris. Tapi saya juga khawatir karena guru-guru yang bekerja di sekolah saya itu saya sekolahkan di Jepang, jadi brutuli, guru-gurunya itu berkurang, nanti ada yang datang lagi gitu ya, karena saya ingin mereka akan jadi pemimpin-pemimpin yang bagus. Tanah juga sering beli tanah maksudnya sering ada ini ada apa, ini ada loh, pantas punya tanah banyak, ada tanah, ada ya loh, di Kresek itu nggak bisa itu ya, nggak bisa itu. Maksudnya sering ada tawaran orang yang bilang itu ada tanah, itu ada rumah, itu ada apa. Lah tapi kalau kita tidak punya uang kan nggak bisa. Makanya kita harus berpikir, suatu hari nanti ada orang
tiba-tiba di sebelah kita ada rumah yang bagus, sementara kita di sini ngontrak, tiba-tiba Pak Gus ini tolong dibeli, aduh uang dari Hongkong gitu ya. Padahal kita tidak boleh berkata uang dari Hongkong, padahal Allah sudah menjamin, iya toh, iya kan? Akhirnya betul-betul terjadi. Karena kita pegawai negeri ya, makanya kita sekolahkan SK kita di bank. Padahal ini rodo dosa ya. SK kita kan ya, SK istri dan suami, ya loh. Akhirnya terbeli. Apa itu rumah yang itu Ron sebelah? Ya itu ya, itu padahal luar biasa, itu memang rahasia dari Allah, dan itu membuktikan bahwa setelah menikah itu jalan-jalan rezeki akan dibukakan. Ya, jadi tolong yang punya uang itu jangan boros lah, karena memang untuk membahagiakan istri atau membahagiakan anak kita itu memang perlu kekuatan, dan Allah atau Rasul sangat mencintai muslim yang kuat. Ya, muslim yang lemah itu tidak lebih dicintai daripada muslim yang kuat. Jadi muslim yang kuat itu jauh lebih dicintai lah daripada muslim yang lemah, gitu kan? Kuat dalam hal segala-galanya, Hendra. Udah kuat dalam hal segala-galanya ya. Jangan cuma uangnya tok, karena istri itu membutuhkan kebutuhan yang banyak. Semoga maksud. Nah, kalau berhubungan dengan masalah keuangan, memang ada hukum yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan itu diharapkan akan semakin tinggi tingkat penghasilan, ya kan? Apalagi di era yang serba hedonis seperti ini ya, pendidikan itu seperti dewa begitu ya. Dan di sini ternyata menurut survei, menurut yang dirilis oleh Pak Ghazali berdasarkan hasil survei majalah SWA ini, meskipun apa itu, kita sebagai orang yang mungkin petinggi gitu ya di perusahaan atau di mana yang penghasilannya besar gitu ya, tetapi di sini ada survei yang menyatakan bahwa 80% eksekutif itu terancam miskin di hari tua. Jadi mudanya tuh mobilnya mewah, pasarnya banyak gitu ya, tetapi mereka konsumtif, besar pasar daripada tiang, sehingga investasinya itu kacau balau. Dia tidak melihat ke depan mau seperti apa gitu ya, dan tidak siap di hari tua. Nah, ini bisa juga menimpa kita. Ya, kita sekarang lagi belajar, alhamdulillah dikasih rezeki gitu kan. Nah, mohon rezeki-rezeki itu mari kita atur sedemikian rupa sehingga jangan sampai terjadi hal yang sedemikian. Seperti itu. Nah, ada hukum uang dan cinta. Kadang-kadang kita itu memperlakukan wanita atau istri kita seperti uang, ya toh? Dan di pihak lain kita memperlakukan uang atau harta malah seperti istri. Jadi kebolak-balik, ya. Jadi kebolak-balik. Makanya di sini ada quote, cintailah pasanganmu. Jadi istri itu dicintai aja, jangan dimiliki. Ya, karena istri itu hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi jangan milikilah dia. Ya, karena nanti misalnya kan banyak juga ya kalau misalnya mohon maaf karena suatu hal gitu, mungkin istri meninggal duluan atau mungkin suaminya meninggal duluan, itu kan berarti kita tidak memiliki lagi. Ya kan, makanya itu. Milikilah harta, tapi jangan jatuh cinta. Jatuh cinta itu kan bahasa Jawa itu apa ya? Kasmaran ya. Iya, kasmaran, mencintai yang berlebih-lebihan gitu loh. Memiliki, memang harta kan harus dimiliki, karena kalau tidak dimiliki nanti diklaim oleh Pak Lutfi, itu uang saya Pak Toh, itu Pak gitu kan, itu milik saya gitu kan. Tapi jangan dicintai gitu loh. Nah, sekarang mari kita koreksi ke jiwa-jiwa kita masing-masing. Sekarang ini kita sebetulnya dua-duanya atau satu-satunya. Kita sekaligus punya harta, sekaligus mencintai, atau kita cuma memiliki saja tapi tidak jatuh cinta pada harta itu. Demikian pula dengan pasangan kita. Gitu. Kemudian sekian, terima kasih. Saya coba bacakan apa yang Pak Ghazali tulis.
Dan ini sangat menarik dan bisa menjadi cermin. Semoga kita akan menjadi keluarga yang lebih baik dengan cara terus belajar, lebih memataskan diri menjadi calon atau suami, atau menjadi calon atau bapak, atau menjadi calon pemimpin keluarga dan sebagainya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, dan mari kita diskusi segala sesuatu yang benar dari Allah, dan kalau yang salah itu dari saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sharingnya Pak Tus, menarik ya karena menampilkan juga secara teori ya dari keuangan dan juga berbagi pengalaman juga dari Pak Tus. Sudah menikah berapa tahun Pak? Saya menikah tahun 2000. 2016. Usia 28 tahun. Itu pun saya juga ditakut-takuti kemiskinan. Memang setan kan sudah dicatat dikurang ya. Enggak, berapa nih enggak? Cukup apa enggak itu? Oh, sama. Waktunya. Ya, karena ini sharing jadi Iya. Mungkin bisa jadi ada pertanyaan, ada juga mungkin berbagi pengalaman dari teman-teman yang lain. Nggak harus bertanya. Silakan. Ada yang ingin bertanya, menambahkan, mengurangi, nggak boleh. Bagaimana ijazah SK yang disekolahkan tapi dimanfaatkan untuk investasi tanah atau rumah seperti itu? Itu bagaimana pandangan Islamnya? Ya kan, karena kita tidak punya uang, makanya SK itu tahu ya yang belum menikah ya, surat pegawai negeri itu loh, itu kita harus diserahkan ke bank kan sebagai apa itu namanya? Jaminan, bangunan. Iya, dan itu hanya untuk membeli itu sampai hari ini jadi rumah itu jadi milik kita gitu, itu seperti itu. Nah, saya juga ingin menanyakan hukum seperti ini tuh seperti apa gitu. Semoga memang kalau kita tuh salah diampuni dosanya, dan saya tidak akan mengampuni, saya tidak akan mengulangi lagi. Kalau belum punya uang ya saya tidak akan beli sesuatu, itu kan mendingan hotel daripada punya mobil mewah tapi setiap bulan dicicili apa itu, dipecicili petugas ya, di kaki gitu, seperti itu. Jadi mohon ini saudara-saudara yang ilmu agamanya jauh lebih tinggi, sudah belajar mengenai hakikat ribawi atau meminjam uang di bank karena kita harus mengembalikan pakai bunga, itu seperti apa hukumnya? Tolong sharing seperti itu, monggo. Di tempat saya itu di kantor itu justru didorong karyawan itu untuk pinjam, karena kita kan punya koperasi karyawan, dan itu kerjasama dengan bank untuk memberikan pinjaman kepada karyawannya gitu. Dan itu kalau nggak salah dari Bank DKI dan juga Bank Syariah Mandiri ya. Nah, ini juga permasalahan juga sebetulnya, cuman dari di internal kita, dan itu pun kemarin juga bermasalah juga ini. Jadi dana sisa koperasi, istilahnya apa? SHU ya. Nah itu dipakai untuk umroh. Dan itu jadi perdebatan itu di siapa? umrohnya karyawan. Kalau nggak salah setiap tahun itu 10 orang. Nah di situ itu bukan berarti orang nggak ngerti agama loh, banyak loh yang dapat itu yang levelnya manajer ataupun ini itu mereka juga mengerti juga. Cuman saya juga nggak ngerti kenapa kok bisa berjalan seperti itu. Tapi ada kritikan juga dari teman-teman yang muda-muda. Kebetulan teman saya yang agak kritis sekarang jadi ketua SP itu tanya itu apa itu mengklarifikasi apakah dana itu pantas untuk ya tadi itu. Ya memang tujuannya baik, cuman mungkin sumber dananya yang masih subhat ya kalau dibilang. Nah, memang kadang-kadang kita dihadapkan pada gimana ya? Pada posisi atau pada kondisi yang serba sulit ya, terutama mungkin hidup di negara yang memang tidak mensyariatkan Islam secara umum seperti itu dalam banyak hal. Jadi segala sesuatunya akhirnya diukur dari kondisi darurat seperti itu. Ada yang ingin ini menanggapi? Ya. Kalau masalah riba itu memang sudah jelas kan hukumnya, riba itu tidak boleh. Tapi bagi yang rekan-rekan Islam, sehingga kalaupun kita misalkan menghukuminya sebagai darurat,
yang seperti itu kan darurat ya Pak Tus ya, nggak tiap hari beli gitu ya. Karena kayak di sini kita dapat beasiswa dari Mombuso misalkan gitu ya, itu pajak dari Pak Cingko, pajak dari minuman. Saya dapat beasiswa juga dari negara ya, ada pajak minuman keras, juga pajak yang lain-lainnya juga gitu loh. Sehingga kalau saya sih untuk yang seperti itu tadi ya saya lakukan karena memang salah satu caranya itu gitu. Nah kalau seperti itu kasusnya artinya itu kan untuk kepemilikan ya, untuk kepemilikan properti. Jadi untuk kehati-hatian dalam hal supaya kita terhindar dari riba itu ada yang dinamakan kita pembayaran tempo Pak. Jadi pihak pendanaan katakanlah bank syariah itu membeli properti itu, tapi terus nanti ikrarnya jual beli, katakanlah dibelinya 10 juta, tapi kita minta tempo pembayarannya selama katakanlah 5 tahun. Jadi akadnya jual beli, tapi pembayarannya tempo, dan dari tempo itu dari pihak lembaga pembiayaan dia sudah mengkalkulasi keuntungan dia. Jadi kita tidak membayar dari sejumlah berapa persen katakanlah dari uang yang dipinjamkan, artinya bunga, tapi memang akadnya udah jelas di awal itu jual beli, dibelinya dari pemilik ke lembaga pembiayaan itu katakanlah 5 juta, dijual ke kita 6 juta, temponya 2 tahun. Nah itu yang salah satu cara untuk supaya kita terhindar dari riba. Ya artinya tidak mengambil nilai tambah dari sesuatu yang dipinjamkan, tapi karena akadnya jual beli itu bukan utang. Jadi tergantung. Sebelum ditambahkan saya mau nambah dulu ya yang soal akad. Karena saya pernah kerja di bank syariah Pak 2 tahun. Pernah ikut training ya. Jadi dalam Islam itu yang akad itu bagian terpenting sebenarnya, akad. Bedanya orang menikah, bedanya orang berzina dan orang menikah kan cuma akad doang. Melakukan sesuatu hubungan sama aja begitu juga kan. Beda dengan kita ke bank syariah membelikan, dia menjual, akadnya kan jual beli. Apa namanya? Murabahah. Iya. Murabahah. Kita beli. Jadi kita beli, sebenarnya yang kita beli adalah rumah, bukan uang. Karena beli jual beli uang nggak boleh. Ada tanggapan lain tadi terus yang penting adalah kata darurat. Darurat itu pernah dikatakan salah satu sahabat dan pernah dilakukan, bahkan mengingkari Allah. Itu namanya Amr bin As. Jadi setelah ayahnya keluarga Amr itu dibunuh dan dia dipaksa ujung tombak itu sudah menancap di lehernya, dan dia suruh mengakui Lata dan Uzza sebagai Tuhan, dia mengakui, tetapi tidak sampai ke haji. Itu darurat. Kalau sudah, artinya kalau sudah darurat itu memang menyangkut nyawa gitu, baru itu namanya darurat. Jadi tidak sedikit-sedikit ya. Tadi mengungkapkan hadisnya Bukhari, dia maksaros sabab ini stato amin ba'ah faliyatazzawajihi fa innahu ghadul basar ahsanul farji. Yang ingin saya garis bawahi ada kata ba'ah di sini. Ya maksaros sabab, wahai para pemuda dan pemudi, jikalau kamu ba'ah mampu di sini. Ba'ah itu punya artinya kalau secara enak itu adalah punya kapasitas. Artinya sudah S3 itu punya kapasitas, memimpin dan sebagainya. Kalau rezeki, insya Allah jangan dikhawatirkan itu. Saya pernah dulu menikah itu dikatakan, apa bojomu pakan watu gitu oleh ayah. Iya. Enggak makan nasi lah. Ya karena 200.000 ya. 200.000 ada saya 2009. Kalau menurut saya sering berinfak pada istri saya, karena infak itu berasal dari kata nafkah yang artinya keluar. Nah, nun faqo artinya keluar, membelanjakan istri itu namanya juga infak. Jadi tidak harus kita nyalani di di masjid, itu enggak, itu terlalu sempit. Jadi berasal dari kata nafaqo yang artinya mengeluarkan. Tadi di presentasi awal-awal mungkin Mbak Tus menunjukkan ada gambar-gambar Ka'bah, mobil, begitu nih. Nah, kita kan tahu ya ada Pameo yang bilang bahwa pengeluaran itu akan mengikuti penghasilan terus, jadi akan akan selalu kurang gitu. Orang itu akan merasa selalu kurang gitu. Nah, sebetulnya mungkin saya juga butuh input ya dari teman-teman atau sharing yang mungkin saya anggap mungkin teman-teman lebih baik manajemen keuangannya. Sebetulnya dalam Islam itu kita itu seharusnya set up
ideal sebuah keluarga muslim itu apa sih yang harus kita capai, sehingga itulah settingan kita gitu sih, itu yang harus kita tuju. Sehingga mungkin kalau kita penghasilannya nanti sudah besar ya tidak akan merubah pola hidup kita gitu, tidak akan merubah gaya hidup, karena kita ya itu titiknya kita itu gitu. Kalau kita itu udah tercapai ya mungkin uang yang lebih itu untuk infak atau apa gitu. Jadi pameo tadi nggak akan terjadi dengan kita merasa kurang terus itu. Jadi yang Pak Tus bilang bahwa eksekutif tadi bilang eksekutif itu malah utangnya banyak gitu kan, dan seterusnya gitu. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya tanggapi sedikit. Itu tadi kan bagaimana sebenarnya idealnya kita mengatur keuangan kita kan, karena pada saat kita income kita sedikit, kita juga bisa bisa mengaturnya. Tapi setelah banyak juga ya seolah itu tetap kurang. Jadi saya rasa itu kita kembalikan kepada Nah, ada yang datang dari 6 orang jemaah tabligh dari Australia. Dia akan stay di sini selama 3 hari. Iya. Mulai dari hari ini sampai 3. Iya. Jadi mohon kerjasama. Ini kono meeting wa owarimashitaからでちょっと終わります。Mengerti? はい。皆さんは参加してください。我々もすごく遠いから来てるから。あなたたちは一緒にしないと、私たちは旅のために来てないから、お祈りのために、育つために来てないから、お互い様見てみたいに話して、お互い様話して、makan banyak-banyak, makanya. それでお互い様話して、それでもう私たちも行きます。私たちはこれからまた岡山、鹿児島までリプロ全部行くから、だから参加してください。Assalamualaikum. Kalau dari segi ekonomi ada 3 katanya, karena ada kebutuhan primer, kemudian sekunder dan tersier. Mungkinlah kalau misalnya primer tadi itu semua orang tahu bahwa dia harus memenuhinya mulai dari makan, minum, pakaian dan juga tempat tinggal. Kemudian sekunder itu kan yang mendukung apa saja yang kita untuk mendukung kebutuhan dasar kita tadi, termasuk pendidikan. Pendidikan kadang-kadang juga dimasukkan ke dalam primer juga kan. Kemudian yang tersier sebenarnya yang paling banyak untuk tadi yang Bapak bilang tadi, kenapa orang merasa tidak cukup itu karena tersiernya itu terlalu banyak. Dia mengharapkan bahwa dia ingin terus menambah tersiernya, sudah punya mobil, kemudian punya yang lain-lain lagi. Kemudian pertanyaannya tadi, apakah ada sebenarnya idealis ukuran ideal terhadap orang Islam itu dalam mengatur keuangan setelah dia melampaui mungkin batas primer dan sekundernya tadi. Sahabat-sahabat itu rata-rata orang-orang kaya. Bahkan Nabi sendiri kan sebenarnya pada awalnya kaya. Tetapi mereka tidak menghabiskan uangnya itu untuk tersiernya tadi. Ya, untuk tersier. Nah, mereka bukan berarti juga berhenti berusaha. Bukan berarti setelah kita mencapai kebutuhan yang 2 tadi dan kita masuk kepada kebutuhan tersier terus kita berhenti berusaha. Bukan. Kita bisa saja menjadi konglomerat, tetapi bagaimana agar kita bisa mengelolanya, bahwa kita tidak menjadi orang yang konsumtif, ya, tidak menjadi orang boros, tapi keuangan kita itu malah akan kita berikan atau kita infakkan, ya seperti tadi, ya untuk mengangkat saudara-saudara kita yang lain yang masih miskin. Jadi saya rasa begitu kita mungkin bisa berkaca kepada orang-orang yang alim ulama, sahabat-sahabat Nabi, bagaimana mereka mengelola keuangannya walaupun mereka itu kaya raya kan, mereka punya unta yang banyak apa segala macam. Saya rasa demikian. Apa itu ada penutup? Saya paling tidak tega kalau ada orang yang bertanya terus belum bertanya. Pak Medi, monggo. Sebentar aja. Mungkin kaitannya juga dengan Pak Triyono, masalah asuransi untuk ke depan. Biasanya kan kita sebagai kepala keluarga juga harus mengantisipasi kalau kita sebagai kepala keluarga tidak bisa meneruskan perjalanan hidup kita, sehingga anak dan istri biasanya menjadi tidak berdaya, sehingga biasanya itu juga yang menjadi senjata oleh agen-agen asuransi gitu. Tetapi mau tidak mau sebetulnya itu logis juga, asuransi untuk pendidikan dan untuk masa depan anak-anak gitu. Nah ini bagaimana itu, terutama juga tadi kaitannya dengan syariah dan non syariah tadi itu. Bedanya itu gini, kalau dana yang dikumpulkan dari asuransi konvensional itu akadnya itu tidak ini ya. Kalau misalnya kita semua ikut asuransi di ruangan ini ya, semua di pool uangnya.
kemudian nanti istilahnya takaful ya, saling apa istilahnya ya, saling menanggung di antara semua yang ada di sini. Jadi itu prinsip syariah, asuransi syariah seperti itu. Beda dengan konvensional itu kan hitungan bunga aja, gitu. Jadi dari segi akad beda, dari segi pengelolaan keuangan juga beda. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Tuswadi yang telah sharing, alhamdulillah sangat menarik dan banyak, dan info BB-nya hari ini hangat ya, hangat sekali dan juga punya tema yang menarik. Semoga kita semua bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari diskusi kita hari ini. Dan mungkin kalau ada sharing-sharing lagi, pertanyaan lagi, diskusi lagi, silakan diramaikan di grup KMINA ya, atau juga bisa lewat KMINA.net ya. Kita tutup pertemuan kita OPBB hari ini dengan baca penutup doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.